Kerjasama pertahanan antara Jepang dan Indonesia kembali mencuri perhatian. Japan, Indonesia Way Naval Ship Joint Development, Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani, dan Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Samsudin, telah memulai diskusi terkait pengembangan bersama kapal perang. Kolaborasi ini dinilai sebagai langkah strategis yang menguntungkan kedua negara, baik dari segi pertahanan maupun ekonomi. Kapal perang yang diusulkan kemungkinan akan didasarkan pada desain kapal perusak milik Japan Maritime Self-Defense Force. Kapal perusak ini terkenal dengan kemampuan canggihnya, seperti sistem peperangan anti-udara, anti-permukaan, dan anti-kapal selam. Jika diadopsi, desain ini akan meningkatkan kekuatan maritim Indonesia secara signifikan. Sejalan dengan kebutuhan strategis negara dalam menjaga wilayah kepulauan yang luas. Pengembangan kapal ini diharapkan memanfaatkan keunggulan Jepang dalam rekayasa maritim dan kapasitas industri pertahanan Indonesia yang terus berkembang. Dengan berbagi teknologi dan tanggung jawab manufaktur, proyek ini berpotensi menjadi dasar kerjasama pertahanan jangka panjang antara kedua negara. Meski konsep pengembangan kapal bersama ini sudah dipertimbangkan selama beberapa tahun, kemajuan proyek sempat terhambat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Prioritas pemerintah saat itu lebih banyak diarahkan pada pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Kalimantan, yang mengalihkan perhatian dan sumber daya dari inisiatif pertahanan. Namun, dengan meningkatnya ketegangan regional, Indonesia kini menaruh perhatian lebih pada kerjasama maritim. Jepang, di sisi lain, melihat proyek ini sebagai bagian dari strategi Free and Open Indo-Pacific (FOIP), di mana menekankan kolaborasi dengan negara-negara Asia Tenggara untuk menjaga stabilitas maritim. Meski demikian, Jepang menghadapi kendala internal terkait kebijakan transfer teknologi dan peralatan pertahanan. Japan and Indonesia Explore Co-Development of Warship, berdasarkan 3 prinsip transfer peralatan dan teknologi pertahanan Jepang, ekspor alat militer dibatasi secara ketat. Namun, pembatasan ini dapat diatasi melalui perjanjian pengembangan bersama, memungkinkan transfer teknologi sekaligus mematuhi regulasi domestik. Kemitraan strategis ini tidak hanya mencerminkan keinginan kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga kebutuhan bersama dalam menghadapi tantangan keamanan. Baik Jepang maupun Indonesia menghadapi ancaman seperti sengketa wilayah dan pentingnya menjaga jalur perdagangan serta pasokan energi. Bagi Indonesia, kerjasama ini memberikan akses pada teknologi pertahanan canggih dan pelatihan, membuka peluang untuk proyek kolaboratif lainnya di masa depan. Sementara itu, bagi Jepang, inisiatif ini memperkuat peranannya di kawasan Indo-Pasifik sebagai mitra strategis negara-negara Asia Tenggara. Kemitraan ini juga mencerminkan tren yang lebih luas di kawasan, di mana negara-negara mulai mempererat hubungan dengan Jepang untuk menghadapi aktivitas maritim yang agresif di Indo-Pasifik. Dengan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan, kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam menciptakan keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. Kapal perang hasil pengembangan bersama ini diharapkan tidak hanya memperkuat kemampuan pertahanan Indonesia, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan kolaborasi strategis antara kedua negara. Jika proyek ini berhasil, Indonesia berpotensi menjadi mitra utama Jepang dalam pengembangan teknologi pertahanan di masa depan.